Mewujudkan masyarakat mandiri menjadi semangat bagi pemerintah desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Kemandirian yang dimaksud adalah terciptanya buah tatanan ekonomi yang mampu menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa Bodelor. Dan gagasan itu pun menjadi kenyataan setelah melalui berbagai tahapan dan akhirnya kini 27 September 2023 menjadi momentum bagi jajaran pemerintah desa Bodelor beserta masyarakat Bodelor untuk mewujudkan satu harapan peningkatan kesejahteraan dengan hadirnya pasar caplek yang kini memiliki wajah baru. Bukan saja wajah yang baru, namun kehadiran pasar caplek Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon ini juga merupakan satu komitmen dari Perumda BPR BKC atau Badan Perkreditan Kabupaten Cirebon yang menjadi mitra dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Cirebon. Inilah peresmian Pasar Caplek Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon meresmikan Pasar Caplek ini. Hadir dalam kegiatan ini Haji Asna yang mewakili jajaran Perumda BKC, Ketua FKKC, anggota DPRD, dan tentunya yang berbahagia para pedagang yang telah menantikan satu harapan. Dengan hadirnya pasar caplek, wajah baru pasar sebagai aset desa yang memberikan banyak gambaran pasar sebagai hasil kolaborasi dari berbagai pihak sebagai upaya untuk mendorong kemandirian Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Nah pemirsa, seperti apakah rangkaian dari peresmian Pasar Caplek Desa Bodelor ini? Kita ikuti liputannya.
Lepas. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Cirebon dalam peresmian Pasar Caket Desa Bodor, Kecamatan Plumbon. Kami bersilakan kepada hadirin dan undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Cirebon, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, serta seluruh undangan dan hadirin yang kami hormati, seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah, rahmat dan juga karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara peresmian Pasar Caket Desa Bodor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Dan untuk memulai acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim barik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi jamil hali wal afat wa taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyi'at wa ibadika ulama'il amilin wa min sufiyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liikhwanina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan pembangunan. Laporan pelaksanaan pembangunan pertama yaitu dari pengembang pasar. Kepada Bapak Waspodo Adi Kuswo SE kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah Cirebon, Bapak Haji Imron. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Dewan Pengadi Esa, yang terhormat Direktur BKC yang pada saat ini diwakili oleh Dirop Pak Asnan. Sungguh hal yang luar biasa bagi saya bisa membangun sampai dengan pekerjaan ini selesai 100%. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten, khususnya kepada Pak Bupati
saya diberi kesempatan yang kedua. Yang pertama di Mertapada Kulon, ini adalah pasar yang kedua kita bangun, dan tentunya tidak luput dengan jajarannya dari Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas PU, dan lain-lain. Kemudian Pak Camat yang waktu itu masih dijabat oleh Pak Dadang yang sekarang menjadi Kepala Dinas di Perdagangan. Jadi jeripayah saya cerita sedikit Pak. Saya dengan Pak Kuhu waktu itu bertemu untuk membicarakan masalah pasar yang kondisinya saat itu sudah tidak layak, dan saya menawarkan dengan swakelola. Jadi maksudnya swakelola ini, yang membangun ini siapa? Yang membangun adalah pedagang. Dana dari mana? Dana dari pedagang yang dikoordinasi oleh BKJ. Jadi tepuk tangan untuk pedagang. Jadi setelah ini jadi selesai, bisa ditempati, setelah diresmikan, saya mohon yang rajin mengangsur sampai dengan 5 tahun dengan BKJ. Karena BKJ yang mendanai di awal. Jadi pedagang yang mengangsur selama 5 tahun, dan pedagang berhak menempati dengan sertifikasi selama 20 tahun. Jadi 15 tahun pedagang itu gratis. Jadi hanya bersusah-susah 5 tahun di depan. Ini yang kita sebut dengan swakelola. Jadi pasar ini terwujud bukan dari siapa-siapa, bukan dari saya. Saya hanya koordinator, saya hanya tukangnya Pak Bu di sini. Jadi Pak Bu dan jajarannya dibentuk suatu kepanitiaan di bawah Ketua Pak Supriyadi, yang langsung beliau mengawasi pembangunan dari awal sampai akhir. Sampai sekarang badannya jadi hitam. Jadi inilah hasilnya jeripayah kita semua. Terima kasih khususnya untuk pedagang yang telah memberikan fasilitas pembiayaan pasar ini sampai jadi 100%. Kemudian akan saya bacakan apa saja yang saya bangun. Jadi untuk di pasar ini ada pekerjaan kios, los, pujasera, toilet, musola, kantor. Kios sebanyak 120 unit yang terlihat di deretan depan, deretan belakang maupun di deretan tengah di lantai 1. Kemudian los adanya di lantai 2. Terus yang ketiga pujasera, untuk los jumlahnya 151 unit. Pujasera ada di lantai 2, 20 unit. Toilet ada 9. Musola ada 2, satu di lantai 1, satu di lantai 2. Terus kantor ada 1 di belakang. Di pasar ini dilengkapi supaya pedagang juga nyaman dari sistem kebakaran. Kita sediakan 10 titik apar. Jadi moga-moga tidak terjadi apa-apa, tapi kalau ada, kita sudah memfasilitasi adanya apar. Yang kedua, saya sebut di sini pasarnya adalah pasar bersih, Pak. Jadi memang tidak saya bangun kotak sampah, tapi saya sediakan alat angkut. Jadi nanti ada tim pengambil sampah. Sehari
itu mungkin bisa 2 kali atau 3 kali, yang dikoordinir oleh PMD di bawahnya Pak Supri. Semua sampah dimasukkan ke dalam kendaraan yang disediakan, terus langsung dibuang. Kebetulan di sini TPS-nya dekat, Pak. Jadi mungkin bisa 4-5 kali dalam sehari. Jadi di dalam pasar ini memang saya ciptakan, saya sebut pasar bersih, tidak ada sampah. Pedagang tidak usah repot-repot membawa keluar ke bak sampah, tapi cukup ditaruh di depan kiosnya, itu diambil oleh petugas. Jadi sehari bisa sampai 5 kali. Jadi saya harapkan pasar ini bisa terwujud untuk tidak hanya hari ini saja, tapi selamanya, Pak, bisa bersih. Nun sewu, ini tugasnya Pak Guru. Kalau yang bangun itu gampang, Pak, bangun. Yang sulit itu memelihara. Jadi kalau bangunan yang sudah saya bangun dan bukannya saya ngecap, Pak, saya membangun ini tidak ada barang KW. Mulai dari keramik saya pakai yang premium. Mungkin Bapak bisa nanti melihat natnya itu lurus, Pak. Jadi ini bukan KW1 ataupun KW2, tapi yang premium. Dindingnya saya tidak menggunakan batu bata. Dindingnya saya pakai hebel. Jadi ininya bisa sangat halus sekali. Jadi saya memang pengen masyarakat menghargai, jangan pedagang di nomor 2, Pak. Bangunannya asal jadi, tapi bangunannya juga super, Pak. Saya juga menggunakan konstruksi besi IWF, jadi sangat kuat sekali. Kemudian terima kasih tadi kepada Pak Lurah yang sudah setia mendampingi dari awal sampai dengan pembangunan ini selesai, sampai dengan persiapan dan pelaksanaan peresmian pada siang hari ini. Matur nuwun, Pak Bu. Kemudian untuk para pedagang, saya sekaligus menyampaikan buat para pedagang yang hadir saat ini yang sudah lunas. Jadi ada yang mengangsur itu dianggap lunas. Itu bisa mengambil kunci. Itu mulai besok. Besok mengambil kunci di sini. Kita buka kantoran di sini. Jadi mulai besok kunci itu bisa diambil. Bapak Ibu bisa mulai memasukkan barang-barang ke dalam kios ataupun los. Jadi saya kira cukup sekian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, yang kami hormati anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dan anggota Dewan DPRD Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Kepala Dinas DMPD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Pak Camat Plumbon, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek juga yang saya hormati, Pak Kuwu Bodelor dan jajarannya, dan hadirin tamu undangan yang juga kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur,
sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa kumpul bermuajahah di Pasar Caplek Desa Bodelor ini dalam rangka peresmian Pasar Caplek Bodelor ini. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atau saya dari Perumda BPR Kabupaten Cirebon atau Bank BKC, seyoganya pada kesempatan ini Bu Direktur Utama Perumda Kabupaten Cirebon ini akan hadir. Namun mohon maaf, beliau memang kondisinya lagi tidak sehat karena baru kebetulan pulang umroh kemarin. Namun tidak mengurangi rasa hormat, beliau mewakilkan ke saya untuk menyampaikan mungkin perjalanan atau laporan terkait dengan kerjasama Bank BKC dengan Pemdes atau pemerintah Desa Bodelor dan Bumdes Desa Bodelor terkait dengan pembangunan Pasar Caplek ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya juga sedikit bercerita tentang awal mula dari kami bisa kerjasama untuk membangun Pasar Caplek Bodelor ini dengan pemerintah Desa Bodelor. Ya. Pada saat itu kami memang menerima informasi bahwa di Pasar Bodelor ini akan dilakukan revitalisasi, dan kami juga itu dari waktu itu Pak Camatnya masih Pak Camat Pak Dadang ya waktu itu, dan dilanjutkan dengan Pak Camat Pak Sukana. Saat ini kami terus berkoordinasi dan kami mendatangi pada saat itu di Desa Bodelor dan ketemu Pak Kuwu. Alhamdulillah waktu itu kami diterima dengan baik, diterima dengan senang hati sama Pak Kuwu waktu itu, dan kami menanyakan bahwa betul di sini di Pasar Bodelor ini akan dilakukan rehab atau revitalisasi, dan itu yang kami terima waktu itu bahwa yang akan membangun Pasar Bodelor ini justru pihak selain pengembang yang dari Semarang itu juga dari bank di provinsi lain di Jawa Tengah yang Pak Dodot bawa juga. Nah ini sebetulnya kenapa kami mungkin bisa untuk mencoba, dan alhamdulillah dengan negosiasi di kami dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Bodelor, akhirnya pembangunan Pasar Bodelor ini bisa kami, artinya kami yang melaksanakan di sini. Alhamdulillah dengan berkat kerjasama yang baik, dan alhamdulillah juga Pak Kuwu ngasih kesempatan ke Bank BKC untuk membiayai atau untuk memberi kredit ke para pedagang yang ingin memiliki kios atau los di pasar ini. Alhamdulillah, dan sampai saat ini kami terus masih melayani para pedagang yang kebetulan karena di sini masih ada sisa beberapa los yang memang masih belum terjual. Kami masih terus melayani para pedagang yang ingin memiliki kios yang kebetulan barangkali dananya belum tersedia. Kami siap terus melakukan atau menyediakan dana untuk para pedagang di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin sekilas perjalanan kami dalam membiayai ataupun ikut berpartisipasi dalam membangun Pasar Bodelor ini. Walaupun kami akui bahwa dalam perjalanan ini tidak mudah Pak, ya. Ada hal-hal yang mungkin rintangan-rintangan sedikit ya, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu pembangunan Pasar Bodeh atau Pasar Caplek ini bisa berjalan dengan baik, dan Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan sekarang bahwa Pasar Caplek di Desa Bodelor ini sudah 100% pembangunan selesai, sehingga
pada pagi hari ini Pak Bupati akan meresmikan pasar caplek ini, dan tadi sudah disampaikan oleh pengembang bahwa Bapak Ibu yang kebetulan sudah membeli atau sudah memesan kios ini bisa menerima kuncinya besok. Karena secara keuangan, kalau ke pengembang barangkali atau ke pemerintah desa memang sudah selesai Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tinggal kewajibannya ke kami, ke Bank BKC, nanti mengangsur selama 5 tahun ataupun ada yang kurang dari itu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal kewajibannya ke kami, dan kami akan terus mensupport Bapak Ibu sekalian yang punya kios ini gitu ya. Jadi itu yang mungkin saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Saya berharap semoga pasar caplek Desa Bodelor ini menjadikan pusat perekonomian di Desa Bodelor khususnya, dan di Kecamatan Plumbon nih pada umumnya dan masyarakat sekitarnya. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia selanjutnya yaitu sambutan Kubu Bodelor kepada Bapak Haji Rofi'i, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para asatid, para alim ulama, tokoh masyarakat, yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Bupati Cirebon, Bapak Haji Imron. Selamat datang di Bodelor, Pak Bupati. Yang saya hormati dari Dinas Perdagangan Bapak Dadang Raiman. Yang saya hormati dari Kapolsek Plumbon Pak Apandi, Pak Dan Ramil. Yang saya banggakan Bapak Fatur, Bapak Camat bersama Muspika Kecamatan Plumbon dan jajarannya yang saya banggakan. Dewan Komisi 2 Kabupaten Cirebon, ada Pak Haji Ridwan, selamat datang. Bu Rahayati. Dewan Provinsi Bu Haji Nining, selamat datang di Bodelor Bu Haji. Bank BKC beserta jajarannya yang saya banggakan. Dari tim pengembang Pak Dodot CS bersama keluarga, selamat datang. Mama Mimiku Sekecamatan Plumbon dan juga Kabupaten Cirebon, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati dari lembaga-lembaga desa semuanya, BPD, LPMD, Karang Taruna, BUMDes, kader PKK, para pedagang semuanya, dan warga masyarakat. Alhamdulillah, mohon maaf barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama untuk adanya acara peresmian Pasar Caplek Bodelor. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita semuanya mendapatkan syafaat hidayahnya hingga yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari pemerintah desa Bodelor mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan memenuhi undangan kami, dan ini
adalah satu rasa syukur yang kita banggakan bahwa pembangunan pasar alhamdulillah bisa kita selesaikan 100%. Dari tahap awal kita berencana pembangunan itu 8 bulan. Tapi berjalannya waktu ada kemunduran, proses sampai 1 tahun 2 bulan. Alhamdulillah kita apresiasi ini berkat perjuangan bersama. Kami pemerintah desa didukung oleh para pedagang caplek yang sudah membiayai tentang pembangunan yang ada, dan juga support dukungan dari para dinas instansi terkait, sehingga hari ini kita wujudkan satu apresiasi bahwa Bodelor bisa membangun pasarnya secara mandiri. Mohon tepuk tangan untuk semuanya. Ini keberhasilan semua para pihak, adanya pasar yang bisa kita bangun 2 lantai yang kami anggap sangat baik. Tadi sejarah 60 tahun pasar caplek mungkin belum bisa dilaksanakan, tapi alhamdulillah berkat gotong royong kewujudan bersama bisa kita ciptakan. Inilah wujud kebersamaan yang kita banggakan, bahwa tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin kalau memang kita mau bekerja. Makanya Pak Presiden itu motonya kerja, kerja, kerja. Inilah bukti yang kita wujudkan. Dengan bekerja, dengan berkarya, impian itu bisa kita raih. Betul? Terima kasih. Barangkali mungkin sejarah, mohon izin kami mengangkat ada ikon kerbau. Itu ada maksud dan makna di balik apa yang kita desain ikon Bodelor. Tidak lepas dari sejarah bahwa Bodelor ada perjuangan dari seekor kerbau yang bisa membajak lahan yang ada di desa Bodelor. Sampai saat ini desa dan kampungnya masih ada. Di petilasan Sanwatu di RT 10 itu sejarah Nyimas Ganjasari, termasuk juga seekor kerbau ada di situ dengan rumah rintisnya di Blok Tumarintis. Sehingga ini yang kita munculkan. Kenapa ada patung kerbau di depan pasar? Jadi mengandung makna ada tradisi adat dengan sejarah Bodelor, sehingga memudahkan kita untuk bisa mengenalkan. Dunia sekarang adalah dunia medsos yang sangat lebih cepat tentang memviralkan pemberitaan, sehingga ketika dengan wujud pasar caplek dengan wujud patung kerbau, itulah untuk bisa dikenal di warga masyarakat semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat, bukan berarti kita mengesampingkan, tapi adalah satu momen saja bahwa untuk bisa diingat sejarahnya Bodelor itu dengan seekor kerbau. Itu mudah-mudahan tidak menjadi salah persepsi dengan adanya yang kita bangun. Kami dari pemerintah desa mohon maaf barangkali dalam pelaksanaan ada hal-hal kekurangan, baik penghormatan, penyambutan dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kami berharap tadi membangun itu mudah, tapi bagaimana pemeliharaan ke depan? Insya Allah kami bersama BUMDes sebagai pengelola di sektor ekonomi desa untuk bisa bagaimana mengelola pasar ini dengan baik, tentunya juga untuk menjadi PAD desa. Ketika PAD desanya untuk bisa mumpuni, insya Allah pembangunan apa yang ada di desa Bodelor bisa terwujudkan. Dan ini kami juga apresiasi
kepada BKC yang sudah bergandeng tangan membiayai para pedagang kita dengan sistem mengangsir selama 5 tahun, hak guna pakai 20 tahun. Dan juga ini yang harus kita jaga, yang harus perlu kita tertibkan, tentunya bersama pedagang yang ada di Pasar Caplek. Alhamdulillah program-program pembangunan ini bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan untuk pemeliharaan dan kelanjutannya bisa lebih baik kembali. Insya Allah untuk tahun 2024 kami sudah mencanangkan untuk menjadi desa wisata Bodeler ya. Karena mungkin beberapa tempat saya lihat di Jawa Tengah itu menjadi studi banding, kenapa tidak Bodeler kok tidak bisa. Harusnya mereka datang ke kita, bagaimana bisa terwujud satu bangunan pasar yang dikelola dengan baik. Dan insya Allah ada beberapa tempat wisata religi yang akan kita bangun, dan juga Kampung Sabin yang sudah kita bangun berjalan 50%. Untuk itu mohon dibantu dari Asosiasi Pariwisata. Selamat datang DPC Cirebon untuk bisa mempromosikan bagaimana Bodeler untuk bisa diangkat menjadi desa kunjungan. Pak Kadis DPMD barangkali untuk menjadi pilot project untuk desa-desa sekabupaten Cirebon. Mudah-mudahan pembangunan di Kabupaten Cirebon lebih baik. Terima kasih Pak Bupati. Tadi BKC adalah banknya Kabupaten Cirebon, sehingga PAT-nya tidak keluar Cirebon Pak Bupati. Ini ya untuk bisa membangun Kabupaten Cirebon lebih baik. Itu saja. Terima kasih kepada semuanya, jajaran masyarakat warga Bodeler pada umumnya. Mari kita bersama-sama untuk membangun Bodeler lebih maju, Bodeler mandiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak dan dengarkan bersama sambutan Bupati Cirebon kepada Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kang kula hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Kang kula hormati Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, Kang mantan Camat Plumbon, kang kula hormati ini DPR saking Jawa Barat, Nyai Kuningsih, Kang Ridwan Kabupaten, dan Ibu Rohayati, kang kula hormati dari unsur Forkopincang, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kang kula hormati Mama Mimi Kuwu, yang kula hormati Ketua FKKC, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi pada acara peresmian Pasar Caplek Bodeler. Jadi Pasar Caplek ku kula lagi kula alit sih wis ngrungu Pasar Caplek. Ning Bode ku bengian wis terkenal, kula waktu cilik wae kan wis weru ano Pasar Caplek bengian. Cuma kang arep bengian iku pasar desa ya. Nah, jadi tapi wis terkenal. Maka kula setelah kula jadi bupati ditekani oleh Pak Kuwu, ini Pak Kuwu kang kreatif, Pak Camat,
dan utusan dari tokoh masyarakat tentang bahwa Bude lor ini pasare pengen apa di rehab. Maka kula diskusi, kula nyambut baik karena inti kita ini bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan. Nah, dengan adanya sekarang peresmian, kula nyuwun terhadap masyarakat dan Pak Kuwu serta jajaran iku bisa menjaga pasar niki, terutama kebersihane, keamanane. Seniki zaman wis zaman modern, zaman globalisasi, uang iku beliapan tuku mendi maning terserah apa ning mall atau apa, tapi nikono ana daya tarik, mungkin be anak kebo ya, jadi uang kan bocah cilik kan jadi uang tua pada belanja, anaknya pada foto-foto kayaknya, sebabnya kebo wis jarang segini, wis kebo wis wis jarang. Ning Megu ning Bude masih ya. Nah, jadi masyarakat akan datang teng desa teng pasar desa ini, maka saya pesan pertama kebersihan, ketertiban, keamanan itu harus dijaga dengan baik. Jangan orang-orang kota atau orang menengah atas itu mau pada belanja nih pasar tradisional itu karena apa? Karena ada identik kotor, kumuh. Nah, sekian kita merubah uang supaya menjadi daya tarik, uang akan teko pada belanja nih pasar desa karena ada daya tarik, ternyata bersih. Uang itu kayak pada seneng, pada teko itu mene karena hargai standar, mutuwe maksimal, terus aman, bersih, uang pada teka. Bahkan tadi disebutkan bahwa nanti di sini pasarnya akan pasar bersih karena nanti semua kios-kios akan membuang sampah di depan dan ada petugas yang akan mengolah sampah. Kami pun di Kabupaten Cirebon ini, Pak, pembuangan sampah ini ada 2 tempat. Kalau Cirebon Barat itu ning daerah Gunung Santri, Gunung Santri, pas digulati santri langkung, kondoke bae langkung, tapi arane gunung Santri. Nah, kaping loro sekian akan diresmiakan ning Karangwareng. Ning Karangwareng isun gawe pengolahan sampah secara modern, nanti diolah itu ada 6 hektar diolah. Sekarang mudah-mudahan tahun ini akan dipakai mudah ini supaya masyarakat tinggal masyarakatnya buangnya kan tertib. Bang tertib, bahkan kita wis tuku mobil nganggo sampah maning wis 2 kali lipat supaya nanti bisa dipergunakan. Tinggal pengolahan sampah nanti bisa kerjasama dengan LH lingkungan hidup supaya pengolahan sampah itu mawon kang kula kehendaki selamat pada Pak Kuwu dan semua jajaran yang terlibat dan stakeholder yang bisa membangun pasar niki. Mudah-mudahan pasar Caplek Bude Lor niki banyak membawa manfaat terhadap masyarakat sekitarnya dan juga ekonomi kerakyatan bisa tumbuh. Ini kemauan kang kula sampaikan katur nuwun dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan ucapan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Awas ya, hati-hati ya. Ceplek. Jadi dari mulai nol orang merintis dari Halo. Alhamdulillah. Bang.
Jadi mobil juga bisa masuk di dua kali bersama. Ini mata Pak. Monggo Pak. Dilarang. Simbolis dulu Pak. Simbolis Pak. Ya. Ini 3 kali Pak. 3 kali Pak. Yang terjual kios itu hanya tinggal di blok F saja. N dan C. Ya, 3. Terus ada juga kios lansia yang khusus kita untuk aktivitasnya agak tidak menjadi naik turun. Ini ke wilayah musola dulu Mas. Oh iya. Ya, silakan. Terus kalau Di belakang lagi, di belakang. Jadi penerangan juga sesuai. Yang lain ada tengok. 6 kali 5 ya, ini kayaknya ya. 4. Mas. Ya, makanya lagi pemeliharaan. Tapi tidak melebihi batas kali sehingga tetap menjaga api. Pedagang itu kan ada yang dari mulai jam 2 sore sampai jam 11 malam. Nanti kita fasilitasi di sini. Ya mungkin nuansanya seperti kafe live musik dari para seni anak-anak muda. Ada Pak, nanti kita di tengah payung ini saja. Seperti halnya para pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan pasar Caplek ini, sebuah kebahagiaan dari nilai kerja keras yang selama ini diupayakan memberikan hasil. Hal ini disampaikan oleh Supriyadi ST selaku pimpinan proyek pembangunan Pasar Caplek Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Ini impian warga Bodelor bisa terwujud. Ya kami sangat haru ya dengan perjuangan kita bersama yang pada akhirnya hari ini impian daripada warga Bodelor sukses.
harapannya nanti ke depan pengelolaan ini untuk PAD desa semakin maju, sehingga inilah yang dikatakan desa mandiri, desa Bodelor dengan kemandiriannya. Artinya tidak semua pasar itu punya desa itu punya pasar. Nah, Bodelor ini punya, makanya dari ini kita olah bersama sehingga dijadikanlah sebagai PAD desa. Yang sekarang terlihat itu kios dan los Pujasera. Kita bangun ada 291 unit. Artinya dari exiting 280 pedagang, kita tambahkan memang. Tapi seyogyanya ketika ini puncak, itu nyampe 320 pedagang. Nah, kita himpun dalam asosiasi pedagang pasar Caplek yang nanti benar-benar ini terakomodir, rapi, bersih. Makanya tadi pengembang Pak Dodo bilang sebagai pengembang ya, itu pasar bersih. Artinya di Bodelor itu ada tim bersih desa. Kita hanya naruh angkut, jadi tidak ada sampah tercecer. Di sini yang dinamakan benar-benar pasar untuk perubahan, pasar yang modern. Kita kampung, tapi pola kitanya modern. Seperti itu harapan kita, Pak. Sementara itu, rasa bahagia dan syukur pun disampaikan oleh Haji Ropi'i selaku Kubu Desa Bodelor. Dengan peresmian pasar Caplek ini, komitmen untuk menghadirkan kesejahteraan di Desa Bodelor bukan hanya isapan jempol semata, namun harapan itu dihadirkan bersama peresmian ini. Tentunya harapan terbentang mewujudkan kemandirian desa dari kegiatan ekonomi yang ditimbulkan dengan hadirnya pasar ini. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini peresmian pasar Caplek sudah berjalan. Tadi Pak Bupati sudah meresmikan dan acara ini sudah selesai alhamdulillah. Tinggal nanti tanggal 28 kita untuk bisa mengaktifkan pasar ini dengan para pedagang. Semoga harapannya semakin maju di sektor perekonomian untuk kesejahteraan semuanya. Dan mudah-mudahan ke depan baik tentang pemeliharaan dan juga tentang kebersihan, kami memang pemerintah desa sudah berjalan. Nanti pengelolaan ini dari BUMDes desa, terus juga nanti bersama lembaga-lembaga lain untuk bisa berkoordinasi tentang pengelolaan pasar Caplek untuk kesejahteraan bersama. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sukses dan juga masa depan para pedagang untuk lebih sejahtera kembali. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kios ada berapa? 300 kios dan kios. Masyarakat tidak bisa jauh-jauh di kota di sini. Jadi memang ini Pak Kubu ini pertama kali mengadakan diskusi terhadap kami dan memberi ide untuk bagaimana pemilihan pasar ini. Kami ngobrol dengan dengan secara nasional, maka inilah terjadi di Kabupaten Cirebon hari ini.
telah dibuat pesan ini ada di sini harapan kami bahwa desa ini harus bisa menggali potensi yang ada di desanya untuk kemaslahatan kemajuan ekonomi di desa. Inilah salah satu ide pengembangan dari perusahaan di desa yang bisa mengembangkan pasar sampai ke pasar yang sudah lama. Saya kecil pun sudah ada sampai, tapi dulu masih tradisional kurang tertata dengan baik. Maka sekarang kita lihat sendiri ini pasarnya dengan operasi buka pasar kita dengan pasar-pasar yang tradisional ini supaya ras bisa kembali. Sementara itu, peresmian Pasar Caplek Desa Bodelor ini menjadi momentum bagi Perumda BKC untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Cirebon. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Operasional dari Perumda BKC. Kami sebagai BUMD atau perusahaan milik pemerintah daerah, yaitu Bank BKC ini, kami merasa bangga Pak dengan kami ikut berpartisipasi, ikut juga berkontribusi bagi masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya di untuk masyarakat Bodelor di sini dengan adanya pembangunan pasar caplek ini, gitu Pak. Jadi harapan kami ya ada juga di daerah-daerah lain yang bisa mengikuti gitu ya keberhasilan seperti apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan desa Bodelor khususnya. Ini seperti itu dengan tentu dengan persyaratan-persyaratan atau prosedur yang ada di kami. Tentunya berapa persen nilai bantuan yang bisa digelontorkan? Ini kan di sini kalau nggak salah ini total ya ini 11 miliaran di sini. BKC semua? Enggak, kami mendanai sekitar 6 miliaran. Oh, 5-6 miliar karena di sini juga kan ada pedagang yang langsung gitu ya, dia membayar membeli secara langsung secara cash. Iya. Jadi BKC sih hanya untuk menangani pedagang yang memang membutuhkan. Betul, yang memang mereka ingin memiliki kios di sini tapi mereka tidak punya dana secara cash, maka kami yang fasilitasi itu Pak. Jadi mereka untuk ke pengembang maupun ke pemerintah desanya dia cash. Jadi mereka kewajibannya ke kami untuk masuknya. Gitu. Ini kan kami merger tahun 2019 Pak, merger tadinya dari BPR yang ada di kecamatan jadi satu menjadi BKC ini, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah kami sudah menyertakan PAD selama tahun 2020 ini sudah di atas 16 miliar Pak untuk PAD Kabupaten Cirebon. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan. Untuk target tahun ke depan Pak? Ya, karena kami juga dituntut Pak oleh pemilik untuk terus meningkatkan dividennya, makanya kami berusaha untuk terus meningkatkan dividen yang kami setorkan ke Pemda gitu Pak. Insya Allah kami bisa memenuhi apa yang diinginkan untuk Kabupaten. Bank BKC bersatu profesional melayani. Bank BKC Bank Cirebon.